balik lagi di Intan Room bersama saya Intan Elita dan kali ini kita membahas mengenai attachment style kamu nih apa sih? Waduh, karena ini pengaruhnya ke hubungan kamu nih. Misalnya, kamu pernah nggak sih merasa memiliki ketakutan jika kamu ditinggalkan oleh seseorang? Atau misalnya kamu justru termasuk orang yang menjauh jika kalau seseorang ingin sudah berhubungan serius sama kamu. Kamu takut aja sama hubungan serius. Nah, ternyata ini bukan sekedar kebiasaan, tapi bisa menjadi attachment style kamu. Ini akan bahaya kalau misalnya attachment style kamu yang ke arah negatif. Ya, gaya keterikatan emosional ini terbentuk sejak kita kecil dan tanpa sadar mempengaruhi bagaimana cara kita mempunyai hubungan, keterikatan dalam mencintai, kemudian juga bertahan dalam hubungan. Karena attachment style ini tentang adalah bagaimana kita mempunyai gaya ketertarikan emosional. Dan ternyata ini dipengaruhi dari pola kita waktu kecil. Nah, apa sih attachment style itu? Attachment style adalah pola emosional dan perilaku yang terbentuk dari awal kita ada di dunia ini dengan pengasuh kita. Misalnya nih, biasanya dari usia bayi sampai 7 tahun. Ini kan awal kita mempunyai kelekatan emosional ya dengan siapapun yang mengasuh kita. Misalnya orang tua kita atau mungkin kita ada keluarga yang kecil kita diasuh atau juga dan ini yang mengasuh kita. Nah, pola ini terbawa sampai kita dewasa dan akhirnya masuk ke dalam hubungan romantisme kita nih dengan pasangan atau juga dengan lingkungan terdekat kita. Jadi kalau kamu bertanya misalnya gini ya, kenapa ya aku kok selalu punya hubungan sama orang yang gak available? Atau kenapa ya kok aku cepat ngerasa ditinggal padahal rasanya aku punya hubungan baru nih. Bisa jadi ini jawabannya adalah di attachment style kamu atau gaya keterikatan emosional kamu. Ada 4 jenis attachment style. Yang pertama adalah secure attachment atau aman. Biasanya nih aku nyaman di dekat kamu tapi aku sendiri juga gak masalah. Jadi biasanya orang-orang yang berada di style ini adalah mereka-mereka yang percaya di dalam hubungan, gak takut ditinggal, dan bisa memberi juga menerima cinta dengan seimbang. Jadi biasanya punya hubungannya lebih baik nih. Yang kedua adalah anxious attachment atau cemas. Contohnya bisa gini, aku butuh banget kamu nih, tapi aku takut banget kalau kamu tinggalin aku, kamu jangan ya ninggalin aku. Nah, biasanya rasa takut yang berlebih ini masuknya adalah di anxious attachment. Biasanya karena apa? Karena kita punya rasa takut ditinggal, butuh konfirmasi terus-menerus, dan akhirnya kita muncul sering overthinking saat gak dibalas atau direspon cepat. Yang ketiga adalah avoidant attachment atau menghindar. Misalnya nih, kita boleh nggak jangan terlalu dekat. Kayaknya aku butuh ruang deh sama kamu. Kayaknya aku butuh jarak deh sama kamu. Jadi untuk sementara kita vakum dulu deh. Biasanya orang-orang yang mempunyai gaya menghindar ini karena yang pertama mereka juga nggak berani mempunyai kedekatan yang sangat intim. Jadi punya takut aja terlalu dekat. Yang kedua adalah menjaga jarak emosional. Yang ketiga adalah sering terlihat dingin atau nggak mau terlalu terbuka. Nah, jadi kesannya jadi menghindar. Yang terakhir adalah disorganized attachment atau kacau. Aku mau sih sama kamu ya, tapi di satu waktu aku takut dekat sama kamu. Jadi udah deh kita nggak usah gitu. Jadi suka tapi kamu takut untuk melanjutkannya. Ini karena apa? Biasanya campuran antara rasa cemas dan rasa menghindar. Nah, inilah yang akhirnya membuat kacau gaya keterikatan emosional kamu. Lalu ada kamu ingin mencintai, tapi di satu sisi kamu juga takut disakiti. Sehingga akhirnya kamu takut untuk mempunyai hubungan yang serius. Dan ujung-ujungnya ada tarik ulur dalam hubungan. Jadi kadang kita mau serius tapi kita takut, nanti kita udah menjauhnya dekat, sehingga kesannya nggak ada keseriusan. Nah, pengaruhnya apa sih gaya-gaya tadi gitu ya? Yang pasti adalah gaya keterikatan ini bisa membentuk pola yang berulang. Contoh misalnya nih, kalau kamu selalu tarik ulur hubungan, ya orang akhirnya jadi nggak mau serius sama kamu. Atau misalnya kamu terlalu takut dalam menjaga sebuah hubungan, sehingga kamu over possessive. Nah, ini juga akhirnya membuat pasangan kamu gak nyaman. Dan ini bisa menjadi pola yang berulang dan akhirnya mempunyai masalah dalam hubungan kamu. Kabar baiknya, attachment style ini bukan sebuah vonis mati nih. Jadi artinya bisa dirubah asalkan kitanya mau. Dan bisa kita menjadi orang yang berbeda atau lebih menyenangkan jika kita bisa merubah statement atau merubah mindset kita tentang bagaimana caranya merubah atau menjadi sebuah hubungan. Kalau kamu merasa bahwa attachment style kamu ini adalah nggak baik, maka ini saatnya kamu rubah. Caranya gimana sih? Yang pertama, sadari pola lama kamu. Jika pola lama kamu nggak enak atau nggak bagus, maka perbaiki. Yang kedua adalah validasi inner child kamu. Karena biasanya attachment style yang salah ini karena muncul dari pola asuh kecil yang salah juga. Jadi validasi dan perbaiki. Yang ketiga adalah bangun hubungan yang aman. Ingat, dalam bina hubungan ini harus ada kenyamanan baik dari kita maupun dari pasangan kita. Jadi banyak bicara, banyak ngobrol dengan pasangan sehingga kita mempunyai hubungan yang aman dan juga akhirnya bisa langgeng.
Yang terakhir adalah butuh terapi atau self healing jika dirasa attachment style kamu ini sudah mengganggu sampai akhirnya kamu tidak bisa memiliki hubungan yang serius dengan orang lain. Ujung-ujungnya kamu jadi nggak bisa menikah dan akhirnya akan mengorbankan diri kamu di masa depan. Jadi intinya attachment style ini bagus jika dalam posisi yang positif. Namun jika dalam pola yang negatif, ini bisa menimbulkan kerugian di masa sekarang yang bisa berdampak kepada masa depan kita. Yuk kita kenal yuk attachment style kita ini ada di area mana ya? Apakah sudah baik atau harus diperbaiki?